Bayangkan sebuah tempat sunyi di atas perbukitan Cianjur, Jawa Barat. Kabut tipis perlahan turun. Angin berhembus di antara batu-batu besar yang tersusun rapi, seolah bukan hasil alam semata. Disinilah Gunung Padang berdiri. Bukan sekadar situs megalitikum biasa, melainkan sebuah teka-teki besar yang menantang seluruh pemahaman kita tentang sejarah peradaban manusia. Apakah benar di tempat ini pernah berdiri peradaban maju ribuan tahun sebelum piramida Mesir dibangun? Ataukah semua ini hanyalah kesalahan tafsir manusia modern yang terlalu berambisi mencari masa lalu yang spektakuler? Video ini akan membawa Anda menyelami misteri Gunung Padang secara utuh. Dari sejarah penemuannya, struktur batu yang mengundang kontroversi, teori peradaban yang hilang, hingga perdebatan sengit antara ilmuwan dan arkeolog. Saksikan hingga akhir, karena mungkin setelah video ini, cara Anda memandang sejarah manusia tidak akan pernah sama lagi. Gunung Padang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Dari kejauhan, ia tampak seperti bukit biasa. Namun, saat mendekat, keanehan mulai terasa. Ribuan batu andesit berbentuk balok tersusun rapi membentuk teras-teras bertingkat. Batu-batu ini tidak diletakkan secara acak, melainkan mengikuti pola yang presisi. Tangga batu menghubungkan setiap teras, seolah dirancang dengan perhitungan matang. Bagi masyarakat lokal, Gunung Padang bukan tempat sembarangan. Sejak lama, lokasi ini dianggap sakral. Banyak cerita turun-temurun yang menyebutkan bahwa Gunung Padang adalah tempat semedi para leluhur. Bahkan dikaitkan dengan tokoh legenda seperti Prabu Siliwangi. Kepercayaan ini sudah ada jauh sebelum para peneliti modern datang membawa alat ukur dan teori ilmiah. Secara resmi, Gunung Padang mulai dikenal dunia pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1914, ketika seorang peneliti Belanda melaporkan keberadaan struktur batu besar di puncak bukit. Namun, saat itu, penelitian tidak berlanjut secara mendalam. Situs ini seperti tertidur puluhan tahun, hanya dikenal oleh warga sekitar. Baru pada akhir abad ke-20 hingga awal 2000-an, Gunung Padang kembali mencuri perhatian. Penelitian intensif mulai dilakukan. Ekskavasi, pemetaan, hingga pemindaian bawah tanah mengungkap fakta mengejutkan, struktur Gunung Padang tidak hanya berada di permukaan. Di bawah lapisan tanah, ditemukan susunan batu lain yang lebih tua dan lebih kompleks. Gunung Padang terdiri dari 5 teras utama. Setiap teras memiliki orientasi dan fungsi yang berbeda. Batu-batu andesit berbentuk balok panjang ini bukan hasil alam biasa. Secara geologis, batu andesit memang dapat terbentuk secara alami. Namun, susunan rapi dan pola orientasinya memicu tanda tanya besar. Beberapa peneliti berpendapat bahwa batu-batu ini sengaja dipotong dan disusun oleh manusia. Jika benar, maka diperlukan teknologi, tenaga kerja, dan organisasi sosial yang sangat maju. Pertanyaannya, siapa manusia yang mampu melakukan ini dan kapan mereka hidup? Inilah bagian paling kontroversial dari misteri Gunung Padang. Penelitian konvensional menyebutkan bahwa situs ini berasal dari masa megalitikum sekitar 2.500 hingga 5.000 tahun lalu. Namun, penelitian lanjutan menggunakan metode carbon dating dan georadar memunculkan angka yang jauh lebih tua. Beberapa sampel menunjukkan usia hingga 9.000 bahkan 20.000 tahun. Jika angka ini benar, maka Gunung Padang lebih tua dari piramida Giza dan Stonehenge. Artinya, peradaban maju sudah ada jauh sebelum yang selama ini diajarkan dalam buku sejarah. Jika Gunung Padang memang dibangun oleh peradaban kuno yang sangat tua, lalu kemana peradaban itu menghilang? Inilah pertanyaan terbesar. Tidak ditemukan catatan tertulis, tidak ada artefak logam dalam jumlah besar, seolah peradaban itu lenyap tanpa jejak. Beberapa teori menyebutkan adanya bencana besar, seperti letusan gunung berapi purba, gempa dahsyat atau banjir besar yang memusnahkan peradaban tersebut.
Teori lain mengaitkannya dengan legenda banjir besar yang muncul di berbagai budaya dunia. Dalam budaya Sunda, Gunung Padang sering dikaitkan dengan kisah Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Ada pula kepercayaan bahwa situs ini dibangun dalam satu malam oleh pasukan gaib. Meskipun terdengar mistis, legenda seringkali menyimpan inti kebenaran yang terdistorsi oleh waktu. Apakah mungkin legenda-legenda ini adalah ingatan kolektif tentang peradaban kuno yang benar-benar pernah ada? Tidak semua ilmuwan sepakat dengan teori peradaban super tua Gunung Padang. Banyak arkeolog menilai klaim tersebut terlalu berlebihan dan belum didukung bukti yang cukup kuat. Perdebatan ini bahkan memecah komunitas akademik. Namun justru disinilah letak keindahannya. Gunung Padang memaksa dunia ilmu pengetahuan untuk terus bertanya, meneliti, dan membuka kemungkinan baru tentang masa lalu manusia. Jika suatu hari terbukti bahwa Gunung Padang adalah bangunan buatan manusia berusia puluhan ribu tahun, maka sejarah peradaban dunia harus ditulis ulang. Manusia purba mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mereka bisa jadi telah memiliki pengetahuan astronomi, teknik bangunan, dan sistem sosial yang kompleks. Gunung Padang adalah pengingat bahwa masa lalu manusia masih menyimpan banyak rahasia. Di balik setiap batu, ada cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah ia bukti peradaban maju yang hilang, atau hanya fenomena alam yang disalahartikan? Jawabannya masih terbuka. Yang pasti, misteri Gunung Padang mengajarkan kita satu hal. Sejarah bukanlah sesuatu yang beku. Ia hidup, terus berkembang, dan selalu menunggu untuk dipahami kembali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang ikut menyelami misteri peradaban kuno Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah. Bayangkan sebuah sungai yang tak sekadar membelah benua, tetapi menghidupkannya. Sungai Amazon tempat di mana cahaya hanya mencapai permukaan, sementara di kedalaman, bayangan-bayangan bergerak seperti rahasia yang menolak untuk diungkap. Lebar sungai ini pada beberapa titik bisa mencapai 48 km. Airnya membawa 20% pasokan air tawar dunia, menjadikannya denah besar kehidupan. Tetapi, kehidupan itu bukan hanya tentang keindahan. Ia juga menyimpan ketakutan. Sejak ratusan tahun lalu, penduduk pribumi menceritakan bahwa sungai ini punya jiwa. Jiwa yang memanggil, menjaga, dan terkadang menghilangkan orang-orang yang terlalu berani mendekat. Di atas permukaan, Amazon tampak seperti sungai biasa. Namun, di bawahnya, terdapat kerajaan tersembunyi, kerajaan yang menjadi rumah bagi spesies yang belum ditemukan, predator besar yang jarang terlihat, dan makhluk-makhluk legendaris yang batasnya dengan kenyataan terasa sangat tipis. Hari ini, kita menyusuri dunia mereka. Kita menelusuri penghuni sungai Amazon, makhluk yang nyata, makhluk yang menjelma dalam mitos, dan makhluk yang berada di tengah-tengah, mengaburkan batas antara legenda dan fakta.
Bab 1. Pertemuan pertama dengan sungai. Ketika seseorang pertama kali berdiri di tepi sungai Amazon, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan sekedar suara air, bukan sekedar lembabnya udara. Tapi ada sensasi bahwa sungai ini sedang memperhatikan balik. Para penjelajah abad ke-16 menggambarkan Amazon sebagai tempat penuh keajaiban dan ancaman. Mereka melaporkan burung-burung berukuran raksasa, suara-suara hewan yang tak dikenal, dan desahan misterius dari permukaan air. Beberapa menuliskan bahwa sungai ini seolah memiliki keberadaan yang aktif, bukan pasif. Dan hampir semua catatan itu memulai kisah dengan hal yang sama. Mereka melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan. Bab 2. Piranha, senyum kecil yang menyimpan malapetaka. Piranha, nama yang membuat orang otomatis membayangkan gerombolan ikan kecil dengan gigi tajam yang mampu menghabisi manusia dalam hitungan detik. Tetapi kenyataannya lebih rumit dan lebih menarik. Ada lebih dari 30 spesies piranha, dan tidak semuanya pemangsa buas. Banyak dari mereka justru pemakan tumbuhan, buah, atau ikan-ikan mati. Yang berbahaya hanyalah jenis tertentu, seperti red-bellied piranha dengan warna merah yang menyala di perutnya. Gigi piranha sangat presisi. Jika diperhatikan, bentuknya seperti pisau bergerigi yang tersusun rapi. Saking tajamnya, penduduk lokal sering menjadikan gigi piranha sebagai alat pemotong. Namun meskipun jarang menyerang manusia, gerombolan piranha bisa berubah menjadi mesin penghancur dalam kondisi tertentu. Saat air surut, ketika makanan langka, atau ketika ada darah di air. Mereka memiliki sensitivitas luar biasa terhadap getaran dan bau darah, bahkan dalam konsentrasi sangat kecil. Meskipun begitu, serangan besar piranha kebanyakan merupakan reaksi defensif, bukan agresi. Piranha bukan monster pemangsa manusia. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem, pembersih sungai, pengatur populasi ikan, dan penanda kesehatan lingkungan. Namun tetap saja, bayangkan ratusan gigi bergerigi itu bergerak cepat ke arah Anda di air gelap. Sungai Amazon memang tak pernah main-main. Bab 3. Anaconda hijau, raksasa senyap. Tidak ada makhluk yang menyimbolkan Amazon lebih baik dari anaconda hijau. Ia tidak berbisa. Ia tidak mengejar. Ia tidak bersuara. Tapi justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Anaconda hijau adalah ular terberat di dunia, dengan bobot lebih dari 200 kg dan panjang bisa mencapai 10 meter. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di air, mengintai mangsa dari balik vegetasi. Ia menunggu, diam, nyaris tak terlihat. Ketika mangsa mendekat, ia menyerang dalam sekejap, cepat, tepat, mematikan. Lilitan anaconda tidak mematahkan tulang seperti yang banyak orang kira, tetapi menghentikan aliran darah secara perlahan sampai semuanya berakhir. Penduduk lokal memiliki cerita tentang Megaconda, ular yang panjangnya melebihi ukuran apapun yang pernah tercatat. Beberapa mengatakan 20 meter. Beberapa mengatakan sebesar batang pohon raksasa. Apakah itu nyata atau legenda? Sungai Amazon menyimpan terlalu banyak tempat yang belum dijelajahi untuk menjawabnya dengan pasti. Bab 4. Arapaima atau paiche adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Panjangnya lebih dari 2 meter, beratnya hampir 200 kilogram. Yang membuatnya unik bukan ukurannya, melainkan cara ia bernafas. Arapaima memiliki organ mirip paru-paru yang memaksanya naik ke permukaan setiap beberapa menit untuk mengambil udara. Setiap kali Arapaima muncul, terdengar suara keras, whoosh, suara yang bisa membuat jantung berdebar jika didengar dari dekat pada malam hari. Sisiknya keras seperti pelat baja, memberi perlindungan luar biasa dari serangan predator termasuk piranha yang bahkan giginya tak mampu menembusnya. Dalam budaya Amazon, Arapaima dihormati sebagai penjaga sungai.
Beberapa suku melarang menangkapnya di area tertentu, percaya bahwa Arapaima membawa keseimbangan ekosistem. Raksasa tenang ini menunjukkan betapa misteriusnya keharmonisan di Amazon. Bab 5, lumba-lumba merah muda, makhluk manusiawi dari dasar sungai. Boto, atau Amazon River Dolphin, adalah salah satu spesies paling unik di dunia. Tubuhnya fleksibel sehingga dapat bergerak di antara akar-akar pohon yang tergenang banjir. Dan warnanya merah muda, bukan pale pink, tapi merah muda cerah yang terlihat jelas saat mereka naik ke permukaan. Tetapi tak hanya unik secara biologis, Boto adalah makhluk paling syarat legenda di seluruh Amazon. Menurut kepercayaan lokal, Boto dapat berubah menjadi manusia tampan dan menawan. Pada malam hari, ia menyamar sebagai pria berjaket putih, menggoda wanita di desa, lalu menghilang begitu fajar tiba. Legenda ini membuat Boto dihormati dan ditakuti sekaligus. Banyak keluarga yang secara tradisional menganggap anak-anak tertentu sebagai keturunan Boto. Sebuah cara untuk menjelaskan keajaiban atau misteri yang sulit dijelaskan. Dari sisi ilmiah, Boto adalah navigator ulung di perairan keruh dengan sonar yang canggih. Ia memakan ikan, kepiting, dan kadang-kadang kura-kura kecil. Mereka bukan hanya ikon keindahan Amazon, tetapi juga misteri yang tak lekang oleh waktu. Bab 6. Kandiru, teror mini. Kandiru adalah ikan kecil transparan dengan reputasi mengerikan. Ia dikenal sebagai parasit yang menyusup ke insang ikan lain. Legenda mengatakan, kandiru dapat masuk ke tubuh manusia melalui saluran tertentu, sebuah cerita yang membuat kandiru menjadi makhluk paling dibenci di Amazon. Namun, dari sisi ilmiah, sebagian besar kisah itu adalah mitos. Kandiru memang parasit, tetapi sangat jarang berinteraksi dengan manusia. Tetapi meski begitu, kandiru tetap simbol betapa rapuhnya kita saat berada di dalam sungai. Makhluk ini mengingatkan bahwa ancaman tidak selalu datang dari raksasa, tetapi juga dari yang nyaris tak terlihat. Bab 7. Kaiman hitam, predator tak tertandingi. Black Caiman adalah penguasa malam di sungai Amazon. Ukuran mereka bisa mencapai lebih dari 5 meter, menjadikannya salah satu predator tertinggi di rantai makanan Amazon. Dengan mata merah yang memantulkan cahaya, kaiman hitam mengintai dengan kesabaran luar biasa. Mereka bisa diam selama jam-jam, hanya matanya yang muncul di permukaan air. Ketika mereka menyerang, gerakannya cepat dan mematikan. Mangsa ditarik ke dalam air dan ditenggelamkan hingga tidak berdaya. Penduduk lokal percaya bahwa roh kaiman adalah penjaga kegelapan sungai. Mereka berkata, "Jika kamu mendengar air bergerak di malam hari, mungkin itu angin. Tetapi, jika kamu mendengarnya 2 kali, itu kaiman." Bab 8. Kidfish raksasa, electric eel, dan makhluk tak terlihat. Amazon adalah rumah bagi ikan-ikan yang benar-benar tidak masuk akal. Piraiba. Lele raksasa ini panjangnya bisa mencapai 3 meter. Saking besarnya, beberapa cerita mengatakan bahwa Piraiba pernah menyeret perahu kecil. Electric eel. Belut listrik bukan sekadar belut yang bisa mengeluarkan sengatan. Ia bisa menghasilkan lebih dari 800 volt, cukup untuk menjatuhkan kuda. Penduduk lokal selalu berhati-hati, karena sengatan electric eel bisa mematikan jika seseorang jatuh ke air dan kehilangan kendali. Bab 9. Komunitas manusia dan kehidupan tersembunyi. Amazon juga dihuni oleh manusia yang hidup berdampingan dengan sungai selama ribuan tahun. Suku-suku seperti Tikuna, Yanomami, Kayapo, dan banyak lainnya punya hubungan spiritual dengan sungai. Bagi mereka, setiap makhluk memiliki roh. Setiap suara memiliki pesan. Dan setiap pergerakan air memiliki makna. Mereka mengajarkan bahwa sungai tidak hanya memberi kehidupan, tetapi juga menuntut rasa hormat. Bab 10. Legendaris, Encantado, dan Yakuruna. Kini kita memasuki dunia legenda, bagian yang paling gelap dan paling memikat dari sungai Amazon. Encantado.
Roh air yang berubah menjadi manusia sering dikaitkan dengan Boto. Encantado dipercaya membawa manusia ke dunia bawah sungai, kota yang terang benderang namun tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Yakuruna, penguasa dunia bawah laut, digambarkan bermata terbalik dan berkuda pada caiman raksasa. Ia dipercaya bertanggung jawab atas orang-orang yang hilang di sungai tanpa jejak. Legenda-legenda ini bukan sekedar cerita rakyat, tetapi bagian dari identitas spiritual Amazon. Ketika kita menutup perjalanan ini, satu hal menjadi jelas. Sungai Amazon bukan sekadar sungai. Ia adalah dunia tersendiri. Dunia yang diisi dengan makhluk nyata, makhluk legendaris, dan mungkin makhluk yang belum pernah kita lihat. Di Amazon, setiap riak air bisa berarti kehidupan. Setiap bayangan bisa berarti ancaman. Dan setiap suara bisa membawa cerita yang telah hidup ribuan tahun. Sungai Amazon bukanlah tempat untuk ditaklukkan. Ia adalah tempat untuk dipahami, dihormati, dan diakui sebagai salah satu keajaiban paling misterius di planet ini. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah.
Di antara hamparan luas Samudra India, ada sebuah pulau yang dari kejauhan terlihat seperti zamrud yang terapung di atas lautan. Pulau itu adalah Bali, sebuah tanah yang hari ini dikenal sebagai pusat pariwisata dunia, namun menyimpan kisah panjang yang terbentang jauh ke belakang. Jauh sebelum bangunan hotel, jalan beraspal, dan lampu-lampu modern pernah menyentuh garis pantainya. Untuk memahami Bali, kita harus kembali ribuan tahun ke masa ketika sejarah belum ditulis. Ketika manusia pertama mulai menjejakkan kaki di tanah vulkanik yang subur ini. Mereka hidup dari berburu, dari alam, dari sungai-sungai yang mengalir jernih. Bukti keberadaan mereka ditemukan di daerah Trunyan dan Sembiran, di mana tembikar, senjata batu, dan pola pemukiman kuno mengungkapkan bahwa Bali telah dihuni manusia sejak era prasejarah, jauh sebelum kebudayaan Hindu hadir dan menjadi ruh utama masyarakat Bali seperti sekarang. Pada masa itu, kehidupan masih sederhana, namun benih peradaban mulai tumbuh dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan yang kelak menjadi inti dari filosofi hidup masyarakat Bali. Perlahan masuklah gelombang budaya dari luar pulau. Kapal-kapal kayu yang datang dari India dan daratan Asia Tenggara singgah di pesisir Bali, membawa cerita tentang para dewa, tentang sistem sosial yang teratur, tentang aksara, dan tentang ritual. Pertemuan antara penduduk asli Bali Aga dengan para pendatang ini tidak melahirkan penolakan, melainkan sebuah adaptasi yang lembut namun mendalam. Bali menerima budaya baru tanpa meninggalkan akar lamanya. Dari sinilah budaya Hindu-Buddha mulai tumbuh, mengakar, dan membentuk identitas pulau ini. Prasasti-prasasti awal mencatat jejak keberadaan kerajaan-kerajaan kecil, yang kemudian berkembang menjadi struktur politik yang lebih besar dan terorganisir. Nama Raja Ugrasena dari dinasti Warmanewa menjadi salah satu tokoh awal yang terekam dalam sejarah, menandai babak baru kemajuan Bali sebagai sebuah entitas budaya dan politik. Di bawah dinasti Warmadewa, Bali mengalami perkembangan pesat. Pura-pura mulai dibangun, sistem irigasi berkembang, dan seni-seni tradisional tumbuh subur. Salah satu tokoh paling dikenal pada masa ini adalah Raja Jayapangus, yang kisah cintanya dengan seorang wanita dari Tiongkok, Kang Chingwie, menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Dari kisah-kisah rakyat seperti inilah budaya Bali menemukan ruhnya, perpaduan antara sejarah nyata dan cerita mitologis yang menyatu menjadi satu kesadaran kolektif. Namun masa kejayaan Bali tidak berhenti di situ. Pada abad ke-14, pengaruh besar dari Jawa Timur, terutama dari Kerajaan Majapahit, mulai masuk dan mewarnai kehidupan budaya Bali. Para bangsawan, pendeta, dan seniman Majapahit yang mengungsi ke Bali setelah keruntuhan kerajaan mereka, membawa serta tradisi, bahasa, seni tari, dan sistem organisasi masyarakat yang kelak menjadi pondasi kehidupan Bali modern. Namun sejarah Bali tidak hanya dipenuhi kedamaian. Ketika kekuatan penjajah datang ke Nusantara, Bali menjadi salah satu wilayah yang memberikan perlawanan paling gigih. Abad ke-19, Belanda mulai mencoba menguasai Bali dengan berbagai alasan politik dan ekonomi. Namun, bagi masyarakat Bali, tanah mereka bukan sekedar tanah, melainkan bagian dari identitas spiritual yang tak bisa direbut begitu saja. Perlawanan besar pecah di Buleleng dalam Perang Jagaraga yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Meski akhirnya kerajaan kalah, semangat perlawanan masyarakat Bali menggetarkan hati siapapun yang membaca catatan sejarah itu. Namun, tragedi terbesar terjadi dalam peristiwa Puputan Badung dan Puputan Glungkung. Dalam tradisi Puputan, masyarakat dan bangsawan Bali memilih bertempur habis-habisan daripada menyerah kepada penjajah. Dengan pakaian adat, keris di tangan, dan semangat tak gentar, mereka maju ke medan perang meski mengetahui kematian sudah menunggu. Itulah salah satu momen paling heroik dalam sejarah Bali, sebuah simbol keberanian dan kehormatan yang hingga kini masih dirayakan sebagai warisan sejarah yang mendalam.
Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bali menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Pulau ini tidak hanya memberikan kekuatan budaya, tetapi juga menjadi pusat perkembangan pariwisata Indonesia di era modern. Tahun 1970-an menjadi titik awal ketika gelombang wisatawan mancanegara mulai berdatangan, terpukau oleh keindahan alam, tarian tradisional, serta keramahan masyarakatnya. Desa Ubud menjadi pusat seni lukis dan budaya, sementara Kuta menjadi destinasi wisata pantai yang terkenal. Meski modernisasi berjalan pesat, Bali memiliki kemampuan unik untuk mempertahankan tradisinya. Upacara ngaben, galungan, kuningan, dan rangkaian ritual lainnya tetap dilakukan dengan hikmat. Pura-pura kuno seperti Besakih, Uluwatu, dan Tanah Lot tetap menjadi pusat spiritual yang tidak tergerus oleh arus wisata. Bali hari ini adalah sebuah pulau yang hidup dalam dua dunia. Dunia modern yang dinamis dan dunia tradisi yang sakral. Di satu sisi, kita melihat perkembangan infrastruktur, hotel mewah, kafe trendy, dan destinasi wisata yang terus bermunculan. Namun di sisi lain, kehidupan masyarakat Bali tetap berputar pada kalender adat, upacara keagamaan, dan filosofi Trihita Karana yang mengikat kehidupan mereka secara spiritual. Ketika matahari terbenam di balik tebing Uluwatu, ketika gamelan mengalun dalam upacara kecil di desa-desa, ketika penari remaja mempersiapkan diri untuk menarikan legong di Balai Banjar, kita melihat bagaimana tradisi kuno dan dunia modern saling berdampingan tanpa saling meniadakan. Di balik semua itu, Bali terus mengalami ujian. Salah satu yang paling kelam terjadi pada tahun 2002, ketika tragedi bom Bali mengguncang dunia. Luka itu begitu dalam, namun masyarakat Bali bangkit dengan kekuatan yang mengagumkan, membuktikan bahwa pulau ini bukan hanya hidup dari pariwisata, tetapi juga dari ketangguhan spiritual yang diwarisi dari leluhur. Hari ini, Bali tetap menjadi simbol harmoni, seni, dan kebijaksanaan. Sebuah pulau kecil yang melampaui ukuran geografisnya. Sebuah pulau yang mempengaruhi dunia melalui budaya, spiritualitas, dan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Dan ketika kita menutup perjalanan panjang sejarah Bali ini, kita menyadari satu hal. Bali bukan sekadar tempat. Bali adalah pengalaman. Bali adalah cerita yang terus dituturkan dari generasi ke generasi. Bali adalah perpaduan antara masa lalu dan masa depan, antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia spiritual. Selama gamelan terus berbunyi, selama pura-pura tetap berdiri kokoh, selama masyarakat Bali hidup dalam semangat harmoni, maka sejarah Bali tidak akan pernah berakhir. Ia akan terus mengalir seperti air suci yang menghidupkan sawah-sawah bertingkatnya, dan seperti angin lembut yang meniup dupa di setiap upacara adatnya. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah.